Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alawais HMM. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak Abu Yazid Adnan Gutni MHaqi selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Samsul Arifin selaku dosen pembimbing 2 saya. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua dan para saudara-saudara saya yang telah mendoakan dan mendukung perkuliahan hingga saat ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rajil Fadlillah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran terhadap Daya Saing Bisnis Laundry, Studi Kasus Raja Wali Laundry di Sidomukti. Alasan saya kenapa mengambil judul ini, karena saya mengambil judul ini melihat persaingan bisnis laundry di zaman sekarang semakin ketat, maksudnya dengan banyaknya kesibukan dari setiap masyarakat, tidak ada sedikit pun waktu atau kesempatan dalam mengurus rumah, apalagi sampai memikirkan pakaian yang untuk dipakai untuk besok. Jadi alasan saya mengambil judul ini melihat kepadatan waktu dan kegiatan dari setiap masyarakat agar menyingkat waktu yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pemasaran adalah elemen atau utama dalam bisnis, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Strategi pemasaran yang efektif dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan dan meraih keuntungan. Persaingan bisnis mengharuskan setiap pelaku usaha memiliki strategi yang dapat membedakannya dari kompetitor yang lain. Jadi pemasaran ini adalah salah satu langkah dalam mempromosikan atau memberitahukan atau mempublikasikan mengenai usaha atau bisnis yang kita jalankan. Jadi sebelum kita melangkah untuk melancarkan sebuah bisnis atau melaunching sebuah bisnis dan usaha, kita sebaiknya memiliki satu langkah. Yang pertama yaitu pemasaran atau target, kepada siapa kita akan mendistribusikan atau mengenalkan bahwasanya kita memiliki usaha ini atau bisnis ini gitu. Jadi dalam Islam tuh kejujuran, terutama dalam kejujuran di dalam bisnis tuh tentu sangat hal yang sangat fatal gitu. Maksudnya tanpa kita bersikap jujur, tidak akan berkah atau tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari bisnis atau usaha yang kita jalankan. Karena sifat kejujuran itu sangat menjadi satu ujung tombak yang sangat wajib untuk kita lakukan di dalam bisnis dan usaha yang ingin kita jalankan. Terus dalam hal ini mengingatkan bahwa dalam pemasaran atau transparansi dan keadilan harus diterapkan agar tidak merugikan dari pihak lain, entah itu dari pesaing kita atau pelanggan kita atau dari karyawan kita, terutama diri kita sendiri gitu. Jadi hal yang perlu kita persiapkan juga yaitu mengenai keadilan, kejujuran, itu sangat penting. Terus untuk strategi pemasaran di sini di Raja Wali Laundry sendiri itu cuman menggunakan sebuah
Facebook, tidak melalui IG ataupun TikTok. TikTok menggunakan dan juga media sosial lainnya seperti Facebook dan juga TikTok gitu. Dan juga layanan yang beragam seperti cuci kiloan dan juga cuci gorden gitu. Dan namun yang saya ketahui sebelumnya cenderung lebih banyak membahas persaingan karena di lokasi Sidomukti tersendiri Sidomukti banyak bisnis laundry yang ada di sana. Saya kalau tidak salah itu sekitaran 4 sampai 5. Yang pertama itu ada Simply Fresh, yang kedua ada Spin Laundry, yang ketiga ada Gria Laundry, terus yang keempat itu ada Via Laundry, dan yang terakhir tuh ada Laris Laundry. Jadi kenapa di proposal saya itu lebih banyak membahas mengenai persaingannya dan pemasarannya gitu. Untuk pemasaran tidak mungkin dan tidak lupa kenapa saya juga memasukkan pemasaran tersebut ke dalam sepro saya, karena strategi pemasaran dan juga publikasi dari Raja Wali Laundry sendiri itu sangat bagus untuk kita ketahui, karena fasilitas dan kuantitas di sana bisa dicoba sendiri tanpa diragukan, karena banyak dari kalangan pejabat sendiri, ada dari kalangan Polres dan juga dari kalangan pengadilan agama, terutama dari pejabat tinggi kayak guru-guru PNS. Jadi kualitas di sana itu tidak bakal mengecewakan begitu. Untuk fokus penelitian di sepro saya itu ada 2. Yang pertama yaitu menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh Raja Wali Laundry, mengidentifikasi dan menjelaskan strategi pemasaran yang digunakan, seperti promosi, penetapan harga, inovasi, layanan, dan distribusi, serta kaitannya dengan daya saing. Terus yang kedua yaitu evaluasi efektivitas, maksudnya seberapa jauh strategi pemasaran yang ada di Raja Wali Laundry gitu, menilai keberhasilan yang ada di Raja Wali Laundry gitu, dan strategi apa yang digunakan, yang diterapkan dalam menarik pelanggan, dalam mempertahankan pelanggan gitu, serta dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis. Untuk rumusan masalahnya juga di sini saya ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang ada di Raja Wali Laundry atau yang diterapkan oleh Raja Wali Laundry dalam meningkatkan daya saingnya. Terus yang kedua yaitu efektivitas efektivitas strategi pemasaran pemasaran Raja Wali Laundry dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Untuk penelitian terdahulu saya mengambil dari skripsinya dari Jenny Nancy Kaligis Stani Selia Rawung yang judulnya Analisis Strategi Persaingan Kualitas Pelayanan pada UKM Laundry. Terus yang kedua yaitu ada Akbar Soleh Sopi yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan. Terus yang ketiga yaitu ada Rahma Dwi Yatma dan Sigit Indra Wijaya yang berjudul Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Bisnis Laundry dengan Keunggulan Bersaing sebagai Intervening. Terus yang keempat yaitu ada kajian penelitian terdahulu yang saya temui, yaitu Rosi Septia Prima dan Ilham Abdullah
dan berjudul Penerapan Hasil Pembelajaran Orang Dewasa pada Keberhasilan Usaha Laundry di Kota Bengkulu. Terus yang terakhir yaitu ada Doni Saputra dalam judulnya yaitu Strategi Marketing Usaha Langit Laundry Perspektif Pemasaran Syariah. Baik, lanjut kepada pembahasan kajian teori. Pengertian pertama yang saya bahas dalam proposal saya yaitu pengertian strategi pemasaran. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang mencakup serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan dengan mereka demi keuntungan perusahaan dan pemegang saham. Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam pertukaran potensial mempertimbangkan cara mencapai respon yang diinginkan dari pihak lain. Seorang pemasar pernah menyatakan bahwa pemasar memiliki peran dalam meningkatkan standar hidup. Jadi pengertian di sini pemasaran yaitu seperti yang saya jelaskan tadi adalah sebuah ujung tombak dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang kita jalankan atau yang kita ingin kembangkan lebih dikenal oleh masyarakat. Itu harus melalui strategi pemasaran yang harus kita pelajari dari setiap pengusaha yang lain gitu. Terus dari sudut pandang sosial, pemasaran adalah proses di mana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dalam menciptakan, menawarkan dan secara sukarela menukar produk yang memiliki nilai dengan pihak lain. Pas dengan studi kasus yang saya jalankan atau yang saya ambil, bahwasanya cara Raja Wali Laundry dalam mempertahankan dan mencari sebuah pelanggan itu sangat menarik. Yang pertama, mereka melalui live TikTok, di mana saya pernah berikutan atau selanjutnya yaitu pengertian daya saing. Mesti setiap usaha atau bisnis, entah itu dari kita dalam menjual barang, makanan, minuman, serta jasa pun, itu pasti ada yang namanya persaingan. Tidak luput dari hal itu. Jadi, daya saing merupakan konsep yang menggambarkan komitmen persaingan pasar bagi perusahaan atau industri, serta keberhasilan dalam persaingan global bagi suatu negara. Yang saya katakan barusan tidak luput dari penjelasan yang ada dari kajian teori terdahulu yang saya temukan gitu. Daya saing tersebut kalau secara universal yaitu komitmen kita dalam mempertahankan usaha kita atau bisnis kita dalam menunjukkan kualitas dan juga fasilitas yang ada di usaha dan bisnis kita terhadap pelanggan atau calon pelanggan kita, dalam meyakinkan bahwasanya usaha dan bisnis kita itu bisa melayani atau memberikan kebutuhan kepada masyarakat atau pelanggan gitu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam persaingan. Selanjutnya yaitu ada pengertian bisnis laundry. Sudah lumrah kata laundry ini dalam benak atau telinga masyarakat untuk kita perdalami atau kita jelaskan secara luarnya saja, karena yang pasti masyarakat sudah mengetahui bahwasanya apa itu laundry, apa yang ada di laundry ya pastinya yaitu laundry yang mencuci baju, karpet, terus kain-kain yang emang digunakan entah itu dalam kegiatan sekolah atau kegiatan aktivitas di luar gitu.
Jadi di sini tuh bisnis laundry itu merupakan salah satu UKM, bukan UMKM, melainkan UKM, unit kegiatan masyarakat dalam industri jasa, bukan dalam suatu barang. Karena di laundry itu kan pastinya menggunakan sebuah jasa manusia gitu. Jadi layanan laundry mencakup seluruh proses pencucian pakaian, mulai dari pencucian, pengeringan, terus pengerapian atau bisa dikatakan setrika lah gitu. Hingga tahap akhir yaitu di mana ada pengepakan atau dalam bahasa yang ada di Raja Wali Laundry itu packing atau pak gitu. Jadi laundry ini menjadi jalan alternatif yang membantu menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bagi masyarakat yang emang memiliki waktu keterbatasan dalam mengurus rumah ataupun melihat pakaian yang apa harusnya kita cuci gitu. Dalam hal lain kita masih memiliki pekerjaan atau kegiatan lain gitu. Jadi pentingnya laundry ini, kenapa saya mengambil judul laundry ini? Pentingnya seperti itu karena padatnya suatu kegiatan masyarakat yang sehingga tidak sempat untuk memikirkan baju-baju kita yang telah bertumpuan, dan juga sedikitnya pakaian yang buat kita salin gitu. Jadi itu yang menjadi peluang saya mengambil judul bisnis laundry gitu. Selanjutnya dalam kerangka konseptual, jadi strategi pemasaran di sini menurut Ciptono, strategi pemasaran adalah perencanaan perusahaan untuk mengantisipasi dampak aktivitas pemasaran terhadap permintaan produknya di pasar. Maksudnya di pasar di sini yaitu entah itu pasar global maupun pasar nasional gitu. Terus yang kedua yaitu marketing mix. Marketing mix ini bauran pemasaran. Menurut Kotler, seperti yang ada di marketing mix itu apa aja? Yang pertama itu pastinya ada produk. Kedua ada harga. Ketiga ada tempat atau distribusi. Keempat itu ada promosi. Yang kelima itu ada orang atau proses dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi di laundry itu semestinya harus ada produk. Kembali lagi bahwasanya laundry ini itu industri jasa. Jadi untuk barang kita menerima barang dari pelanggan kita. Terus untuk harga itu mestinya di sana kan ada hitungan kiloan. Jadi untuk penentuan harganya menyesuaikan berapa kilo yang dicuci oleh pelanggan kita sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan harganya. Terus untuk tempat distribusinya itu sudah sangat strategis, yaitu di pinggir jalan dekat lembaga SMK 2 Keraksaan di sana. Juga untuk promosinya ketika banyak yang di laundry dari suatu pelanggan itu mestinya ada pemotongan harga dari awal semula 1 kilonya itu yang saya tahu cuci kering setrika itu yang 1 kilonya itu 5.000, dimana ketika suatu pelanggan itu ngelondrinya lebih itu mestinya ada potongan yaitu entah itu 4.000 atau 4.500 gitu. Dan juga targeting positioningnya itu di sana ada segmentasi targeting positioning atau yang disingkat STP. Segmentasi pasar, proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa menurut Kotler dan Keller 2016. Terus dari penjelasan yang ada di kerangka konseptual yang terakhir, yaitu ada daya saing.
Jadi daya saing merupakan konsep yang menggambarkan komitmen dalam persaingan pasar bagi perusahaan atau industri serta keberhasilan dalam persaingan global bagi suatu negara. Konsep ini memiliki peran krusial baik bagi pelaku industri kecil, menengah maupun yang atas. Penemuan ini pendapat ini diutarakan oleh Michael E. Porter 1990. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam proposal saya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yaitu studi kasus atau case studies. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami serta memaknai yang dihasilkan oleh individu, maksudnya oleh saya, sang peneliti atau kelompok terkait masalah sosial atau terkait problem kemanusiaan. Terus secara mendalam suatu program atau peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok individu tertentu, maksudnya yang menjelaskan pengertian metode kualitatif itu. Untuk data dan sumber data yang saya gunakan dalam sempro saya ini, dari proposal saya ini, yang pertama yaitu ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, yaitu individu yang memiliki informasi terkait strategi pemasaran, daya saing, dan bisnis laundry. Dalam penelitian ini, informan mencakup pemilik Raja Wali Laundry. Pertama yaitu ada staff yang terlibat dalam proses operasional dan pemasaran, serta pelanggan yang menggunakan layanan laundry. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Terus untuk yang kedua yaitu ada data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti yang saya jelaskan di atas, yaitu ada kajian penelitian terdahulu begitu. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada observasi. Maksudnya di sini pengenalan atau pengumpulan data yang mengharuskan peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti kegiatan pelaku, waktu, proses, serta objek yang relevan. Yang kedua yaitu ada wawancara. Hampir sama mengenai observasi dan wawancara. Cuman untuk observasi tersebut hasil dari wawancara tersebut. Jadi observasi itu pengumpulan datanya. Untuk wawancaranya adalah interaksi langsung dengan staf, pelanggan, karyawan, dan juga masyarakat sekitar mengenai bisnis laundry tersebut. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan catatan atau dokumen, foto, entah itu foto atau video, sebagai alat atau sumber informasi yang saya dapatkan dari bisnis Raja Wali Laundry gitu. Cukup sekian penjelasan atau pemaparan yang bisa saya sampaikan dari proposal yang saya buat melalui dari penelitian saya. Kurang lebihnya wa muwaffiq ila qaumin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.